Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok Sentosa. Sebelum itu perkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya Ivonia Steriamalo dengan NRP 2213-2613. Kedua Eti Ramboai 2213-2580. Yang ketiga Novita Jimisaris Billy 2213-2635. Yang keempat Petrus Petulewa 2213-2640. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek akhir dari judul kami, yaitu tentang pembuatan aplikasi informasi pendaftaran pasien pada rawat jalan. Di sini kami mengampu program di 3 rekam medis dan informasi kesehatan. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Rekam medis adalah berkas berisikan catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana. Rawat jalan merupakan pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap. Seorang pasien yang menjalani rawat jalan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menginap. Habis itu, pengertian Microsoft Access adalah sebuah aplikasi basis data komputer relasional yang ditunjukkan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Itu Microsoft Visual Basic merupakan pemrograman yang bersifat event-driven yang menawarkan integrated development environment atau ide visual untuk membuat program aplikasi berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman Common Object Model atau COM. Di sini ada pun langkah-langkah dalam pembuatan pemrograman database dan akses pada Microsoft Visual. Langkah pertama, jalankan program pada Microsoft Access dan membuat database lalu menyimpan para file yang akan disimpan. Setelah membuat 10 buah input sebagai berikut, yaitu nama, alamat, tempat lahir, jenis kelamin, agama, status pendidikan terakhir, nomor HP, tanggal lahir, kabupaten atau kota. Setelah membuat 10 buah input lalu di save. Langkah kedua, dengan cara jalankan program pada Microsoft Visual Basic dan membuat 3 komponen, yaitu 1. Ada data control atau ADC, yang kedua data grid, yang ketiga Microsoft Windows Command Control 226.0. kemudian klik setelah itu tersimpan semua 3 komponen tersebut lalu membuat proyek sesuai dengan 10 buah input pada Microsoft Access. Langkah ketiga, dengan cara menghubungkan Visual Basic dengan database Access dengan menggunakan komponen ADO-Data Control atau ADC. Komponen ini dapat dihubungkan dengan beberapa komponen yang digunakan untuk mengakses data seperti textbook, data grid, dan sebagai berikut. Untuk dapat menggunakan ADC, ada beberapa properti yang harus kita lakukan, antara lain seperti pada tabel ini, properti dan fungsi. Propertinya itu 1. Connection string. Fungsinya untuk mendefinisikan database yang akan digunakan ADC. Yang kedua, recursor. Fungsinya untuk mendefinisikan tabel atau query yang akan digunakan pada ADC. Ketiga, command type. Fungsinya untuk mendefinisikan perintah yang digunakan ADC. Selanjutnya, adapun pengaturan connection string pada ADC. Pertama, klik komponen ADC pada formulir pada bagian properties, aktifkan pada pilihan properti connection string. Kemudian klik tanda pada jendela property page yang muncul, klik tombol build. Kemudian akan ditampilkan jendela data link properties, pilih Microsoft Jet oleh DBD provider, kemudian klik tombol next. Ketiga, pada bagian select or enter database name, klik tombol
seperti tanda pada yang ditampilkan. Pilih lokasi penyimpanan database, pilih database pengajaran, kemudian klik open. Situ klik tombol text connection untuk mengetes koneksi. Jika telah sukses, klik tombol OK. Yang keempat, kemudian akan ditampilkan kembali jendela property page. Klik tombol apply, kemudian klik OK. Langkah keempat, ini adalah tabel-tabel pada saat pembuatan properties, yaitu objek, properti, identitas. Frame 1 captionnya itu nomor rekomendis, frame 2 captionnya itu nama, frame 3 captionnya itu alamat, label 1 captionnya itu tempat tanggal lahir, label 2 captionnya itu jenis kelamin, label 3 captionnya itu status, label 4 captionnya agama, label 5 captionnya itu pendidikan terakhir. Terus lanjut pada toolbox command captionnya itu pekerjaan, toolbox command 2 itu captionnya itu kewarganegaraan, command 3 captionnya nama penanggung jawab, command 4 caption cara pembayaran, command 5 caption nomor telepon atau HP, command 6 caption atau klinik yang dituju, data grid, data store, ADC1, data store, terus identitasnya itu data passion. Ini adalah tabel dari kode program pada saat pembuatan aplikasi visual. Dan ini adalah hasil screenshot dari tabel akses dengan Visual Basic. Tabel kontribusi pengerjaan aplikasi, yaitu dengan cara yang dibaca sebelumnya tadi, yaitu dengan cara ini klik toolbox, ini label, terus nama, nomor RM, alamat, agama, yaitu captionnya itu tadi ya, ini yang diisi, yaitu nama, nomor RM, alamat, agama, status, dan seterusnya. Dan ini hasil dari pada saat kita klik ini, terus muncul per ini. Setelah semua sudah bisa, maka kita klik nama di sini. Kalau belum keluar pada kode programnya, mungkin salah dalam penempatan nama yang kita cantumkan pada tabel di sini pada saat kita mengerjakan di aplikasi Visual Basic-nya. Lalu kita harus perhatikan baik-baik kode programnya itu yang kita cantumkan itu apakah benar atau salah. Ini adalah kode yang kita cantumkan, baru bisa menulis nama, dan kita klik cari ID-nya, terus tulis ID di sini, terus kita klik cari. Baru kalau sudah muncul, berarti semua yang kita kerjakan itu berarti sudah berjalan dengan benar. Kalau belum keluar, ketika kita mencari ID-nya di sini, tulis ID-nya, terus klik cari, belum keluar, itu salah, berarti yang kita kerjakan masih, atau kode programnya itu masih salah. Jadi kita perlu perhatikan dengan benar atau situ. Ini adalah tabel dari nama-nama kelompok kami. Sekian dari presentasi kami dari kelompok Sentosa. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih.